Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmariani Jarastabila dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu bab 6 tentang Indonesia dalam panggung dunia. Indonesia dalam panggung dunia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, landasan ideal dan konstitusional luar negeri. Yang kedua, pelaksanaan politik bebas aktif. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1 dan bagian 2 saja, karena yang ditugaskan hanyalah bagian 1 dan bagian 2. Yang pertama, landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Dibagi menjadi 2, yaitu landasan ideal dalam politik luar negeri adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan alinea keempat, yaitu dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan 2, yaitu politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, politik luar negeri masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Yang ketiga, politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Yang keempat, politik luar negeri masa Orde Baru. Dan yang terakhir, politik luar negeri masa reformasi. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif itu dapat diartikan sebagai kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang bertujuan untuk tercapainya nasional berbangsa. Yang kedua, politik luar negeri masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959, yaitu Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Yang ketiga, politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, politik luar negeri masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Dan yang terakhir, politik luar negeri masa reformasi. Orientasi politik luar negeri pada masa era reformasi ini masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemilihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.